Recordnya mana? Oke, recordnya sudah jalan. Nanti kalau gambarnya nggak kelihatan, langsung kasih tahu aja ya. Lanjut. Nah, jadi kita buka SPT-nya seperti biasa, seperti ini. Kita buka programnya, kemudian kita klik menu, klik Connect Database. Nah, jadi berbeda seperti program kita sebelumnya PP23, di mana database-nya terpusat. Kalau PP pasal 4.2 ini database-nya tidak terpusat, alias tinggal buka filenya aja ya. Buka file yang ini, yang kemarin kita sudah buka. Atau kalau misalnya kalian mau nanti mulai sesi baru atau mau bikin NPWP baru, kita tinggal buka yang database kosong. Jadi gampang, jadi tinggal buka database saja, nggak perlu ribet-ribet kayak PP pasal 23 kemarin. Nah, sekarang kita buka database-nya. Kita masuk login, username seperti biasa, administrator, dan password-nya 123. Kita login. Udah, kita sudah terbuka di program SPT-nya, di dalam database-nya. Nah, di bawah sini ada statusnya, yaitu untuk PT Buana Persada, sama nomor NPWP-nya. Nah, kemarin kita sudah masukin profilnya, profil PT-nya ada di sini. Di Utilities, informasi profile. Nah, di sini kalian bisa setting-setting lagi, segala macam. Nggak masalah, nanti kalau misalnya sudah diubah settingan perusahaannya, kita klik simpan. Nah, sama kan seperti program sebelumnya. Kemudian kita, kalau mau lihat setting tarif di sini, saya kemarin sudah sempat membahas sedikit mengenai tarif yang ada di sini. Kita untuk sekarang ini, kita pakai yang PP pasal 4 ayat 2 ini, yang sewa tanah dan bangunan, dan jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi. Nah, ini tarif-tarifnya udah ada tertera di sini semua. Minggu kemarin saya sudah menjelaskan perbedaan antara tarif di jasa pelaksana konstruksi atau tarif di jasa perencanaan pengawasan konstruksi. Jadi kita lanjut. Ini kita buat ngubah tarifnya bisa di sini. Kalau misalnya ada perubahan baru atau ada peraturan Kementerian Keuangan baru, KMK, bisa diubah settingannya di sini, tarifnya. Nah, kemudian jangan lupa kita setting lawan transaksi. Kita input lawan transaksi di sini. Bisa PT, bisa yayasan, bisa perorangan, jadi di sini bisa masuk ke semua. Karena ini pajak yang dikenakan bisa berupa sewa tanah dan bangunan, kan namanya sewa tanah dan bangunan itu kan bisa siapa aja yang nyewa gitu kan, atau untuk PT juga bisa, siapa aja yang nyewa, bisa kita kita masukin di sini ya. Jadi kita di sini masukin, jangan lupa masukin 5 transaksi, kita bikin contoh 5 transaksi dulu di sini. Gampang caranya, tinggal klik tambah, tinggal diisi semuanya. NPWP nama dan alamat aja kalau yang di sini butuhnya ya. NPWP nama dan alamat, kalau misalnya kalian mau ngubah juga gampang, tinggal diklik di NPWP yang akan kita ubah, kemudian kita klik ubah. Nah, di sini kita bisa ubah data dari lawan transaksi kita. Oke, kalau saya kira di sini cukup jelas, caranya juga sama seperti program sebelumnya. Kalau mau dihapus juga gampang, tinggal diklik, klik hapus. Oke, kalau pertanyaan seperti biasa, lewat WhatsApp atau lewat chat atau resen. Kita ada 5 lawan transaksi dulu kita masukin. Nah, kemarin kita sampai sini ya. Lawan transaksi, nah ini masih menu utilities, kita bisa lihat semua. Kalau misalnya mau diubah-ubah juga bisa, ganti password, segala macam. Nah,
impor bukti potong. Kalau misalnya nanti kita udah ekspor, impor, kita coba. Nah, kemudian kita buat SPT baru atau kita buka. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kita belum ada SPT yang sudah kita bikin, atau kita belum buat SPT untuk per bulan yang kita akan lapor gitu ya. Makanya kita klik SPT, buat SPT baru. Nah, kita bikin SPT baru bulan Mei aja ya. Dan pajak 2020, masanya Mei, pembetulannya ke 0. Klik OK. Ada keterangan SPT berhasil dibuat. Lanjut. Kalau untuk buka SPT di sini ya, menunya. Buka SPT yang ada. Nah, nanti di sini ke list SPT apa aja yang sudah kita buat ya. Tinggal buka aja kalau misalnya mau dibuka yang SPT bulan 5. Nah, nanti di sini akan ada status di bawah sini. Anda sedang membuka SPT masa pajak 5/2020 pembetulan ke 0. Jadi statusnya ada di bawah sini. Sudah gitu aja. Jadi kalau untuk buat SPT, buka SPT ada di menu sini. Kalau dihapus juga boleh. Kalau mau dihapus, diklik hapus. Mau buka baru ada di sini. Jelas ya? Nah, kemudian kita akan membahas mengenai langsung bukti potong. Nah, jadi sebelum itu, saya jelaskan dulu mekanismenya. Mekanisme transaksi di PPh Pasal 4 ayat 2 ini. Kalau misalnya mau dibuka-buka dulu, kita coba aja nggak apa-apa. Ini untuk bunga dan deposito, dan jasa giro. Nah, kalau ini bukti pemotongan. Nah, ini bukti potong yang biasa kita lakukan ya. Tinggal klik tambah. Nah, ini kita disuruh pilih dulu nih untuk PPh Pasal 4 ayat 2 yang seperti apa. Ini kita coba-coba dulu. Nah, kemudian ada satu lagi yang namanya menyetor sendiri. Ini ada menyetor sendiri ya. Nanti saya kasih tahu menyetor sendiri itu apa. Oke. Jadi kalau misalnya di PPh Pasal 4 ayat 2 ini ada yang namanya setor sendiri. Nah, setor sendiri itu menunya ada macam-macam nih. Pengalihan hak, persewaan tanah bangunan, dan konstruksi. Artinya apa? Artinya gini. Setor sendiri itu artinya kita ada pendapatan kita ya. Pendapatan kita ada yang berkaitan dengan tadi sewa atau pengalihan hak atau jasa konstruksi. Nah, itu bidang usaha kita. Misalnya bidang usaha kita merupakan misalnya tadi apa? Mall. Kita yang nyewain kios-kios kita misalnya gitu. Nah, pada saat kita menyewakan kios-kios kita, kita akan kena PPh Pasal 4 ayat 2. Nah, PPh Pasal 4 ayat 2 ini yang tidak dipotong oleh penyewa kita. Jadi kan kalau misalnya ada orang nyewa ke kita kan, pembayaran sewanya sama dia ada yang dipotong PPh Pasal 4 ayat 2, ada yang enggak. Nah, gitu. Yang enggak dipotong PPh Pasal 4 ayat 2 itu, kita tetap harus setorkan pajaknya. Jadi misal kios saya disewa sama si A sama si B. Misalnya harga sewanya sama-sama berapa ya? 10 juta lah istilahnya. Si A sewa 10 juta, si B sewa 10 juta. Nah,
si A waktu lagi bayar 10 juta, dia potong. Dia potong PP pasal 4 ayat 2-nya. Berarti kita cuman nerima 9 juta karena tarifnya kan 10% tuh. Jadi 10 juta dikurang 10%. Jadi si A ini motong biaya sewanya sebesar 1 juta. Jadi kita cuma terima 9 juta, nanti kita berhak nagih bukti potong ke si A. Jadi kita 1 jutanya itu kan pajak tuh, pajak PP pasal 4 ayat 2. Nah, si 1 juta yang dari potongan si A tadi akan disetor sama si A. Gitu. Jadi kita terima bukti potong. Jadi bukti potong itu digunakan sebagai bukti kalau kita sudah bayar pajak. Oke. Nah, beda lagi sama si B. Nah, si B waktu lagi bayar sewa 10 juta, dia bayar full, sama dia nggak dipotong pajaknya. Nah, si B ini bayar ke kita 10 juta. Nah, mau nggak mau, karena 10 juta itu merupakan sewa tanah dan bangunan, itu kena PP pasal 4 ayat 2. Nah, kita harus bayar atas 10 jutanya, atau bayar pajak atas 10 jutanya. Nah, makanya yang 1 jutanya harus kita bayar sendiri. Makanya di sini ada keterangan pasal 4 ayat 2 menyetor sendiri. Berarti yang dari uang sewa yang si B tadi itu sebesar 10 juta, kita keluarkan pajaknya atau kita bayar pajaknya sebesar 1 juta pada pembayaran periode pajak selanjutnya gitu. Jadi artinya kalau yang dari si A itu pajaknya sudah dipotong, nanti pajak si A tadi yang bayar si A karena si A sudah motong dari pembayarannya langsung. Sedangkan kalau si B bayarnya full ke kita. Nah, jadi tugas kita atau tanggung jawab kita adalah untuk membayar sendiri atas sewa yang dari si B-nya sebesar 1 juta. Makanya di sini disebut sebagai PPh pasal 4 ayat 2 menyetor sendiri. Gitu. Jadi kalau yang di si A kita dapat bukti potong, jadi kita nggak usah bayar lagi. Sedangkan kalau yang dari si B, kita harus bayar sendiri. Makanya di sini namanya adalah menyetor sendiri. Nanti kita langsung praktek aja ya. Oke? Itu tadi untuk pengetahuan mengenai PP pasal 4 ayat 2 menyetor sendiri. Ada pertanyaan sampai di sini? Karena kadang kita harus lihat dulu kita di posisi mana nih, kita di posisi pihak penyewa atau pemilik gedung, atau kita di posisi pihak yang menyewa gedung. Jadi kita di satu sisi kita pemilik gedung, di satu sisi kita adalah penyewanya. Nah, makanya kita harus lihat dari sisi mananya dulu gitu. Kalau dari sisi si pemilik gedung ada yang namanya transaksi menyetor sendiri. Artinya yang tadi, kalau ada orang yang menyewakan ke kita terus pembayarannya tidak dipotong PPh, tapi kita harus wajib menyetor sendiri atas PPh sewanya. Gitu. Sedangkan kalau misalnya kita yang menyewakan, sedangkan kalau misalnya kita akan menyewa gedung gitu ya, kita akan menyewa gedung, masuknya ke yang daftar ini, daftar bukti potong. Artinya kita menyewa gedung, misalnya ini kasusnya beda lagi. Tadi yang tadi yang bawah ini adalah kalau kasus kita merupakan pemilik gedung. Sedangkan kalau misalnya satu lagi, kita kasusnya adalah yang mau menyewa tanah dan bangunan, kita masuknya ke daftar bukti potong. Atau kita mau nyewa kantor, misalnya kita mau nyewa kantor di mana misalnya, di Ruko Bekasi Mas misalnya gitu. Nah, waktu kita mau bayar, misalnya kita sewa 10 juta selama 1 bulan, bayar sewanya 10 juta selama 1 bulan. Nah,
waktu kita mau bayar ke pemilik gedung, otomatis kita harus langsung potong. Langsung potong 1 juta. Nah, kita 1 jutanya itu kita buatkan bukti potong dan 1 jutanya itu harus kita setor atau harus kita bayar. Nah, gitu. Jadi kita harus membedakan antara kita merupakan pemilik gedung atau kita merupakan penyewa gedung. Nah, sama halnya dengan jasa konstruksi atau jasa pengawas atau jasa perencana. Kita sebagai pelaksana konstruksi, jadi sama. Jadi misalnya kita perusahaan kontraktor gitu ya, kita perusahaan kontraktor, kita mengerjakan jembatan gitu kan, kita mengerjakan jembatan. Nah, waktu kita mengerjakan jembatan, si pemberi kerjanya kalau nggak motong PP, nggak motong PP atas pekerjaannya, kita harus menyetor sendiri. Jadi kita kontraktor jembatan, kemudian ada si pemberi kerjanya bayar ke kita full, nggak dipotong pajak. Nah, kita wajib bayar pajak atas pembayarannya atau atas pekerjaan kita. Sedangkan kalau misalnya si pemberi pekerjaan jembatan tersebut bayar ke kita dipotong pajak, nah kita berhak atau kita berkewajiban untuk minta bukti potongnya gitu. Jadi ada dua sisi di mana kita membayar atau kita menagih bukti potong yang merupakan hak kita gitu. Coba sih ada yang ditanyakan? Oke, kemudian kita langsung masuk ke proses transaksinya aja ya, biar kalian lebih mengerti gitu ya. Kita langsung transaksinya. Untuk transaksi pertama adalah kita sebagai penyewa gedung atau kita sebagai pemesan jasa konstruksi yang fungsinya ada di sini. Nah, ini saya ulang lagi, kalau kita kan ini menerbitkan bukti potong, artinya kita waktu lagi bayar seseorang, kita potong pajaknya dan kita harus menerbitkan bukti potong. Nah, kalau di sini kita harus melihat transaksinya. Kalau transaksi yang daftar bukti pemotongan ini artinya kita sewa tanah dan bangunan ke orang lain atau kita memesan ke perusahaan kontraktor untuk bikinin sesuatu atau bikin gedung atau bikin rumah atau bikin jembatan gitu. Nah, ini di sini waktu kita bayar jasanya atau kita bayar sewa atau kita bayar jasa konstruksinya, kita langsung potong transaksinya. Itu ya, ini untuk yang pertama. Untuk yang bagian pertama ini, kita bertindak sebagai pembeli jasa atau kita yang bayar jasanya. Kita yang bayar jasanya, kita yang bayar sewanya, kita yang bayar jasa konstruksinya, kita yang bayar jasa perencanaan atau jasa pengawasan. Nah, jadi kita waktu lagi bayar ke mereka, kita harus potong pajak. Nah, waktu lagi kita potong pajaknya, kita wajib bikin bukti potong. Nah, kita bikin bukti potongnya ada di sini ya. Bukti potongnya dengan cara seperti apa? SPT, klik ini. Nah, di sini nanti akan masih kosong tuh ya, masih kosong karena kita belum ada atau kita belum input bukti potong, kita klik tambah. Nah, di sini ada pilihan lagi nih, kita mau bikin bukti potong yang seperti apa. Nah, pertama adalah kita pilih yang tanah dan bangunan. Kita next. Nah, di sini akan dimasuk atau akan disuruh input
untuk bukti potongnya. Ini nomor bukti potong kita harus isi sendiri ya. Kita nggak bisa otomatis seperti program-program sebelumnya, kemudian kita harus input NPWP-nya, klik nama, alamat. Nah, ada yang namanya NOP. NOP adalah nomor objek pajak. Nah, NOP itu ngeliatnya dari mana? Kita ngelihat dari waktu kita bayar PBB tuh. Waktu kita bayar PBB di kiri atas ada yang namanya NOP, nomor objek pajak. Jadi di sini merupakan atau kita input NOP dari si gedungnya atau si rumahnya atau si tanahnya. Jadi itu NOP-nya ada di situ. Kemudian lokasi alias alamat dari bangunannya atau alamat dari tanahnya kita klik di sini. Terus nanti di sini adalah kita masukkan jumlah sewanya berapa, kemudian tarifnya 10%, nanti PPh yang dipotong atau dipungut diisi berapa. Oke, ini saya kasih review dulu sebentar, karena ini waktunya sudah mau habis. Nanti kita lanjut ke sesi 2 ya. Ini saya close dulu. Jadi, ini sebenarnya untuk ngisi ini, kita butuh referensinya, lawan transaksinya. Jadi, kalau yang untuk PP Pas 4 ayat 2 ini, dia lawan transaksinya nggak langsung narik ya. Kita harus ketik ulang. Jadi nanti kita ketik ulang, kita bikin contekan aja di sini ya. Ini kita bikin contekan di sini. Nomor bukti potong, NPWP, nama, alamat, NOP, alamat tanah dan bangunannya, sama nanti di sini kita klik PPh yang akan dipotong. Oke, sambil saya nunggu sebentar absen, kalau ada pertanyaan, langsung tolong di WhatsApp atau resen atau di chat di sini ya. Ini recordingnya saya stop dulu.